Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Diajar Pintar, channelnya edukasi dan tutorial. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses di dunia perkontenan. Amin. Nah teman-teman, di pembahasan kali ini saya ingin coba memberikan sharing cara menjadi konten kreator pemula di tahun 2025. Wah, nggak kerasa ya udah tahun 2025 aja. Nah seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk menjadi konten kreator itu semua orang bisa melakukannya, baik yang berpendidikan, tidak berpendidikan, punya kemampuan, tidak punya kemampuan, usia muda, usia tua, semuanya bisa menjadi konten kreator. Yang penting teman-teman tahu ilmunya bagaimana sih cara menjadi konten kreator. Nah, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjadi seorang konten kreator, dia hanya bermodalkan untung-untungan, atau misalkan saya ibaratkannya itu siapa tahu rame, siapa tahu berhasil. Nah yang seperti inilah teman-teman yang saya katakan salah. Karena kenapa? Ketika kita ingin menjadi seorang konten kreator tetapi tidak tahu ilmunya, dikhawatirkan itu sudah ngonten beberapa lama tetapi tidak mendapatkan penghasilan. Nah lalu bagaimana sih cara menjadi konten kreator pemula di tahun 2025? Nah teman-teman, yang pertama, ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, pastikan teman-teman memiliki topik terlebih dahulu, atau silakan teman-teman pilih topik atau tentukan topik terlebih dahulu. Nah, ini kenapa saya katakan penting, karena ketika kita memiliki topik yang jelas atau tidak gado-gado ya, itu kemungkinan banyak sekali subscriber teman-teman yang akan terus mengikuti perjalanannya. Jadi istilahnya kalau misalkan itu berseri dari episode 1, episode 2, episode 3, itu lain halnya ketika kita konten campuran atau gado-gado istilahnya. Nggak jelas kita maunya kemana, maunya seperti apa, itu nggak jelas. Saya yakin kalau misalkan teman-teman gado-gado, itu subscribernya itu akan campuran juga. Mereka akan nonton ketika di video yang menurut mereka suka. Mereka akan pergi ketika videonya tidak mereka sukai. Nah ini pentingnya teman-teman ketika kita memiliki topik yang jelas. Tapi saran dari saya teman-teman, silahkan teman-teman pilih topik yang sekiranya itu jarang sekali atau belum banyak digunakan oleh para konten kreator lain. Karena sekarang itu ketika kita membuka sebuah YouTube atau sebuah Facebook ya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan apa yang ingin kita ketahui, itu semuanya sudah ada. Saya pastikan itu semuanya sudah ada. Bahkan dari hal-hal kecil pun ada semuanya di YouTube. Nah, di sini pentingnya ketika teman-teman ingin menentukan sebuah topik, silakan teman-teman telusuri terlebih dahulu topik apa yang ingin teman-teman gunakan, dan saran saya jangan menggunakan topik yang sudah ramai digunakan oleh orang-orang banyak. Nah, sekarang ini tidak ada alasan ketika teman-teman menentukan sebuah topik tetapi teman-teman tidak menguasai atau teman-teman belum paham dalam topik tersebut. Nah sekarang itu tidak ada alasan seperti itu, karena teman-teman bisa mempelajari topik tersebut di YouTube. Nah misalkan saya kasih contoh, ketika teman-teman ingin membuat sebuah topik cara menanam tanaman pertanian lah, cabai, bawang, tomat dan sebagainya. Nah teman-teman sebenarnya tidak memiliki pemahaman dalam hal itu. Nah sekarang itu bisa teman-teman pelajari di YouTube, semua sudah ada di YouTube. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Apabila sudah bisa, silakan teman-teman membuat kontennya. Nah teman-teman, topik ini akan sangat menentukan buat perkembangan perjalanan channel teman-teman. Jadi sekali lagi saya sarankan, pilihlah topik yang belum banyak digunakan oleh orang-orang. Nah itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu cara membuat judul seperti apa, cara membuat thumbnail seperti apa, cara membuat kata kunci seperti apa, atau cara membuat hashtag seperti apa.
Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi saya itu tidak menganjurkan ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, yang penting ada video, yang penting ada judul, yang penting hashtag diisi. Nah, ini sekali ya, ini yang mungkin saya rasa menghambat perjalanan channelnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Sekali lagi, pelajari terlebih dahulu bagaimana sih cara upload yang baik, bagaimana sih cara membuat judul yang baik, bagaimana cara membuat kata kunci yang baik. Nah, semuanya itu bisa dipelajari di YouTube. Semua sudah ada ilmunya. Jadi untuk mempelajari itu pun kita bisa mendapatkan ilmunya dengan mudah di YouTube karena banyak sekali konten kreator yang bertutorial atau bertemakan edukasi. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu, atau bisa teman-teman cara SEO yang baik, itu pun sangat berpengaruh. Jadi saya tidak menyarankan ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator upload asal-asalan atau untung-untungan. Nah, ini yang salah teman-teman. Nah, itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, pastikan teman-teman harus konsisten upload di jam atau di hari yang sudah ditentukan. Nah, tugas seorang konten kreator itu membuat sebuah video. Oleh karena itu, ketika teman-teman sudah mantap menjadi seorang konten kreator, ya tugasnya membuat sebuah video. Sesibuk apapun, silakan teman-teman sempatkan untuk membuat video dan upload sebuah video. Nah, tujuan dari kita upload sebuah video di jam dan di waktu yang sudah ditentukan, tujuannya itu agar subscriber kita itu bisa terus update dengan video terbaru kita. Nah, misalkan saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ketika kita memiliki sebuah acara yang bagus, yang menurut kita favorit di sebuah televisi yang tayangnya 1 minggu sekali, saya yakin teman-teman pasti akan menunggu harinya, akan menunggu jam tayangnya. Nah, teman-teman tunggu. Sesibuk apapun, ketika teman-teman sudah merasa favorit, saya yakin kesibukan yang lain akan diabaikan. Teman-teman istilahnya menunggu di depan sebuah televisi. Nah, begitupun ketika kita upload sebuah video di jam dan di hari yang sudah ditentukan. Nah, jadi tujuannya itu apabila kita upload sebuah video, nah subscriber kita itu akan tahu dan mereka akan menunggu. Nah, bisa teman-teman bayangkan ketika kita uploadnya acak-acakan atau waktunya semraut. Saya yakin subscriber kita tidak akan tahu kita uploadnya. Yang mungkin yang lagi di perjalanan atau yang waktu senggang karena tidak tahu, mereka tidak tahu kapan nunggu kita. Jadi tidak ada patokan yang jelas kapan kita akan upload sebuah video. Nah, inilah fungsinya teman-teman ketika kita ingin menjadi seorang konten kreator pemula di tahun 2025. Silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu dari ketiga poin itu. Dari 3 poin itu silakan teman-teman cari tahu di YouTube. Sekarang semuanya bisa kita akses di YouTube, semuanya bisa kita dapatkan di YouTube. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran buat saya ataupun buat teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.